Banyak yang menjadi alasan kenapa gue harus membuat konten ini untuk kalian. Bukan karena cerita, pengalaman, atau pembelajaran, tapi yang menjadi dasar pembuatan konten ini adalah karena gue ingin lebih baik dari diri gue sebelumnya, terutama dalam pembuatan konten. Dan sebagai motivasi supaya gue membuat konten yang lebih baik lagi ke depannya untuk kalian semua. Nah, setelah melakukan proses dan pertimbangan yang begitu panjang, pada akhirnya gue harus rela melepaskan. Ya, gue harus rela melepaskan lensa Sony 18105mm f4 milik gue yang sudah menemani gue kurang lebih dari Januari 2021. Kalau gue boleh kasih sedikit bocoran, tidak ada masalah yang begitu berarti mengenai lensa ini. Tapi memang ada beberapa poin yang menjadi alasan kenapa gue harus rela melepaskannya. Dan menurut gue sendiri sebenarnya lensa Sony 18105mm f4 ini cukup menjadi lensa go-to gue selama tahun 2021. Dan ini alasannya. Nah, yang menjadikan alasan kenapa gue harus melepaskan lensa gue ini adalah yang pertama, focal length. Buat kalian yang nggak tahu focal length itu apa, adalah jarak antara lensa dan sensor yang ada pada kamera. Ini biasanya ditulis dalam satuan milimeter. Simpelnya gini, dengan jarak yang sama antara objek dan kamera, lensa berukuran focal length, contoh 50mm, objek yang terdapat pada gambar ataupun video akan terlihat lebih besar dan padat. Background akan terlihat lebih sempit. Sebaliknya, lensa dengan ukuran focal length 12mm, objek pada gambar akan terlihat lebih kecil dan background lebih luas. Nah, hubungannya apa dengan lensa yang gue miliki? Lensa gue dengan ukuran 18105mm, pada saat gue melakukan vlogging, gue tidak bisa mendapatkan background seluas yang gue inginkan. Akan lebih baik kalau orang bisa melihat apa yang ada di sekitar lokasi pada saat lo melakukan vlog. Beda halnya kalau misalnya gue taruh di tripod kayak gini. Mungkin gue bisa lebih mundur sedikit untuk mendapatkan background yang gue inginkan. Tapi dalam posisi vlogging, lo harus benar-benar membentangkan tangan lo sejauh mungkin untuk mendapatkan background yang lo inginkan. Tapi kalau misalnya bentangan tangan lo hanya setengah seperti ini, yang dilihat sama penonton ataupun orang yang melihat video lo hanya sebagian kepala gue. Menurut gue itu nggak bagus. Tapi kalau misalnya gue tetap melakukannya, pegel karena gue akan memegang setup vlogging which is ada GorillaPod, terus ada kamera, terus ada lensa, terus ada mikrofon. Ini benar-benar tidak bisa gue paksain. Nah, yang kedua itu adalah aperture. Aperture atau yang biasa dikenal dengan f, ini adalah bukaan diafragma yang ada pada lensa. Ibarat manusia, kalau misalnya kita dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, pupil yang ada di mata kita akan membesar dan mengecil menyesuaikan jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Sistem kerja aperture ini sama dengan pupil. Lensa dengan ukuran aperture yang kecil berarti mempunyai bukaan diafragma yang besar, sehingga cahaya yang masuk ke dalam sensor bisa lebih banyak. Sebaliknya, lensa berukuran aperture besar berarti mempunyai bukaan diafragma yang kecil, dan cahaya yang bisa masuk ke dalam sensor itu pun sedikit. Nah, hubungannya dengan lensa yang gue miliki, di focal length 18-105, f-nya akan konstan 4. Sementara gue membutuhkan gambar yang lebih tajam dan lebih jernih. Jadi menurut gue sendiri, gambar yang dihasilkan lensa 18-105mm itu masih kurang tajam. Yang ketiga adalah berat atau weight. Karena ini lensa dengan power zoom, zoomnya tidak maju ke depan lensanya, melainkan tetap di situ. Jadi lensa ini masih termasuk mendingan dibanding lensa yang lain, tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan, tapi berat bersihnya aja 427 gram. Dan balik lagi, sebenarnya ini tidak masalah kalau misalnya ditaruh di tripod, karena gue tidak memegang dan menahan beban di tangan gue. Tapi bayangkan kalau misalnya ini dilakukan dalam setup vlogging. Yang tadi gue bilang, gue harus menahan beban GorillaPod, gue harus menahan beban lensa, gue harus menahan beban kamera dan juga mikrofon. Terus belum lagi kalau misalnya gue mau mendapatkan background yang gue inginkan, berarti kan gue harus benar-benar membentangkan tangan gue sejauh mungkin dan menahannya sampai gue menyelesaikan video vlog gue. Jadi pertimbangan yang gue lakukan adalah untuk mencari substitute-nya atau penggantinya dari lensa 18-105mm f.4 ini. Nah, memang sih gue sudah menemukan ada beberapa pilihan. Yang pertama itu adalah Sony 10-18mm f4. Yang kedua adalah Sigma 16mm f1.4. Yang ketiga adalah Samyang 12mm f2. Dan kebetulan, salah satu dari ketiga pilihan gue itu sudah datang. Dan ini dia.
Nah, ini adalah lensa Samyang 12mm f2 khusus buat Sony. Alasan kenapa gue memilih lensa ini dibanding lensa lainnya, pertama karena memang lensa Samyang 12mm f2 ini sudah autofocus. Dan tadi pas gue nyoba memang autofocusnya cepet. Sebenarnya dulu sudah pernah ada lensa Samyang 12mm tapi menggunakan manual focus. Yang which is sebenarnya agak ribet kalau misalnya lu dalam setup vlogging yang bener-bener harus cepat. Kalau misalnya manual fokus kan lu harus cek dulu lu udah difokus atau belum. Agak susah ya, tapi lensa ini enggak. Terus juga focal length yang 12mm, which is sebenarnya lu bisa ngeliatin background yang lebih wide dibanding lensa gua sebelumnya. Dan f2-nya itu loh, benar-benar akan terlihat lebih bokeh. Mungkin gua akan membuat video full reviewnya di video berbeda. Kalau video kali ini memang karena gue cuman excited akhirnya menemukan lensa yang benar-benar memenuhi kebutuhan gua, dan akhirnya terwujud dengan lensa Samyang 12mm f.2 ini. Oke, that's all for now. Hit that like button kalau misalnya lu suka video ini. Share ke teman-teman lu semua biar kita bisa bareng-bareng ngegedein komunitas di channel ini. Tanya apapun di kolom komentar di bawah. Subscribe kalau lu belum subscribe. Nyalain bel notifikasinya biar lu nggak ketinggalan video full review Samyang 12mm f.2 atau video-video lainnya yang terbaru dari channel gue. So guys, thank you very much. I'll see you next time. Bye.